Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu lagi di pembelajaran tematik. Tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 4, merawat hewan di pembelajaran 3 dan 4. Yuk, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, jangan lupa awali pembelajaran hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Menyusun kalimat tanya. Masih ingatkah anak-anak bagaimana cara membuat kalimat pertanyaan dengan kata tanya? Kata tanya apa yang kita gunakan? Ada berbagai macam kata tanya, yaitu misalkan ada kata apa, kemudian ada kata mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana. Nah, itu adalah awal kalimat untuk menanyakan pertanyaan pada kalimat tanya. Nah, seperti pada membubuhkan kata tanya pada kalimat di bawah ini. Coba anak-anak amati di contoh di nomor 1. Titik-titik yang memakai baju biru itu. Nah, ada yang menjawab, yang memakai baju biru itu adalah Santi. Nah, kira-kira dari kata tanya itu, awal kalimatnya kita menggunakan apa? Coba kalau kita menggunakan kata apa? Apa yang memakai baju biru itu? Apakah tepat kalimatnya? Belum tepat. Yang kedua, misalkan, mengapa yang memakai baju biru itu? Yang memakai baju biru itu adalah Santi. Apakah tepat? Tidak tepat. Coba yang ketiga, siapa yang memakai baju biru itu? Yang memakai baju biru itu adalah Santi. Nah, apakah kata siapa itu tepat pada kalimat itu? Ya, kalimat siapa sangat tepat karena siapa adalah menanyakan orang. Siapa yang memakai baju biru itu? Oh, yang memakai baju biru itu adalah Santi. Selanjutnya, membuat kreasi hiasan dari bahan buatan. Nah, pernahkah anak-anak membuat kreasi bentuk hiasan seperti kertas lipat, atau dari kertas tisu, atau dari sabun batang, dari botol bekas? Nah, kita dulu sudah pernah membuat tempat pot bunga dari botol bekas. Nah, itu adalah salah satu termasuk kreasi hiasan. Nah, kreasi hiasan buatan itu adalah yang terbuat dari bahan buatan. Nah, seperti kertas tisu gulung, terus kemudian botol bekas sirup, kemudian sabun batang, kertas lipat, kertas tisu, dan sedotan. Nah, pada gambar di bawah ini ada dua contoh. Yang pertama itu adalah salah satu kreasi hiasan yang terbuat dari sedotan. Kemudian yang gambar sampingnya itu adalah kreasi hiasan dari kertas lipat. Nah, pada gambar nomor 2 biasanya anak-anak bisa dibuat berbagai bentuk seperti kipas. Nah, itu bisa dengan cara dilipat-lipat. Bisakah anak-anak bisa membuat dari bentuk yang lain? Kalau kemarin kita bisa membentuk dari botol bekas. Kemudian bisa anak-anak dari sabun batang. Bagaimana caranya? Nah, dari sabun batang kita buat ukirannya terlebih dahulu. Kita bentuk menggunakan pensil di atas sabun. Misalkan kita dibentuk kelinci atau dibentuk pohon. Nah, bagaimana cara membentuknya? Kita bisa menggunakan alat pisau kecil yang bernama cutter, tetapi kita harus mendapat pengawasan dari orang tua. Karena pisau kecil itu sangat berbahaya. Nanti takutnya tangan anak-anak bisa terluka. Nah, jadi kalau anak-anak ingin membuat sabun batang, jadi harus ada pengawasan dari orang tua. Materi selanjutnya yaitu membandingkan berat benda. Nah, kita sudah belajar berbagai ukuran berat benda. Ada kilogram, hektogram, dekagram, gram, sentigram, miligram. Nah, tetapi ketika kita akan menghitung ukuran berat, yang biasanya kita gunakan adalah satuannya kilogram atau yang biasa disebut dengan kg. Nah, ketika kita untuk membandingkan berat benda yang satu dengan benda yang lain, biasanya kita akan menggunakan simbol yang pertama lebih kecil, kemudian lebih besar, dan yang ketiga adalah sama dengan. Nah, seperti pada contoh gambar di bawah ini. Di situ ada dua buah gambar. Yang pertama adalah gambar radio dengan berat 2 kg,
Yang kedua adalah berat apel, 3 buah apel dengan berat 10 ons. Nah, coba dilihat bahwa satuan dari radio itu adalah kilo, sedangkan satuan dari buah apel itu adalah ons. Nah, dari gambar di atas kita ketahui, berat radio itu 2 kg, sedangkan berat apel 10 ons. Kalau 10 ons kita jadikan kilo, itu ada 1 kilo. Nah, setelah kita membandingkan, berarti berat radio 2 kg, sedangkan berat apel 1 kg. Nah, bisa diketahui, jadi berat radio itu lebih besar daripada buah apel. Membuat dan menyusun kalimat tanya. Nah, anak-anak telah belajar dan membuat kalimat dengan menggunakan huruf tegak bersambung pada awal-awal pembelajaran di tema 6 di subtema 1, 2, dan 3. Nah, dalam menulis kalimat tanya, kita bisa menggunakan huruf tegak bersambung. Tetapi, anak perlu ingat bahwa jangan lupa gunakan kata tanya pada awal kalimat apabila kita menggunakan itu adalah kalimat tanya. Jangan lupa gunakan bubukan apa saja. Ada kata apa, siapa, di mana, bagaimana, mengapa, kapan. Nah, itu adalah awal di kalimat tanya. Kemudian yang kedua, jangan lupa huruf kapital di awal kalimat. Yang ketiga, tanda tanya di akhir kalimat. Kenapa? Karena tanda tanya itu adalah salah satu ciri dari kalimat tanya. Kalau di kalimat itu tidak ada kalimat tanya, berarti itu adalah kalimat berita, bukan kalimat tanya. Nah, misalkan saja ada contohnya kata yang masih rancu seperti ini. Ada kata tanaman, ayah, kapan, membeli, ini, dan tanda tanya. Nah, padahal ketika kita akan membuat kalimat tanya, kata tanya selalu ada pada awal kalimat. Di situ ada kata kapan. Berarti yang pertama adalah kapan. Kemudian ada kata ayah. Jangan lupa ayah adalah menggunakan huruf kapital. Selanjutnya ada kata membeli. Kemudian tanaman, ini, dan di akhir kalimat bukan tanda tanya. Kalau kita rangkai akan menjadi kalimat, kapan ayah membeli tanaman ini? Nah, seperti di contoh nomor 2 juga. Ada kata perlu, tanaman, mengapa, disiram, dan kata tanya. Nah, padahal ketika kita akan membuat kalimat tanya, kata tanya harus ada di awal kalimat. Di situ ada kata mengapa. Oh, berarti mengapanya ada di depan. Mengapa tanaman perlu disiram? Jangan lupa bubukan tanda tanya. Lanjut, membandingkan berat benda dengan satuan baku. Kalau kita tadi sudah membandingkan berat benda, sekarang kita lanjut ke dengan satuan baku. Ya, coba anak-anak amati, di situ ada 2 buah gambar. Yang pertama ada pepaya 500 gram, yang kedua ada semangka 2 kg. Nah, padahal satuannya kedua buah itu berbeda. Yang 1 gram, yang satu adalah kilo. Berat pepaya Dio ada 500 gram, sedangkan berat semangka Roni 2 kg. Buah milik siapa yang lebih berat? Nah, berarti kita membandingkan buah siapa yang lebih berat, buah milik Dio atau buah milik Roni. Nah, sekarang kita ubah satuannya terlebih dahulu, kita jadikan kilo. Pepaya Roni 500 gram. Kalau 500 gram kita jadikan kilo, itu ada setengah kilo atau 0,5. Sedangkan semangka Dio 2 kg, kita jadikan gram, jadi kita jadikan kilogram tetap 2 kg. Nah, sekarang kita bandingkan 0,5 atau setengah dengan angka 2, lebih besaran angka berapa? Tentunya lebih besar angka 2, berarti yang 2 kilo punya siapa? 2 kilo adalah punya Roni. Jadi, pepaya Dio lebih ringan daripada semangka milik Roni. Alhamdulillah, rangkuman pembelajaran 3 dan 4 untuk tema 6 subtema 4 hari ini sudah selesai. Nah, jangan lupa anak-anak selalu mematuhi protokol kesehatan, makan makanan yang bergizi, dan selalu cuci tangan. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan besok lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.